Kalau sudah malu tak ada dalam hati, dimurkai Allah. Apalagi berikutnya, naza'a minhul amanah, dicabut amanah dari dalam hati. Oh, mulai. Pertama dicabut malu. Sudah tak ada malu, naik, dicabut Allah amanah di dalam hati. Fa idza kana, kalau sudah dicabut Allah amanah dalam hati, maka bagaimana dia? Kana khainan mukhawwana, dia akan menjadi pengkhianat yang luar biasa. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Suami kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi suami yang pengkhianat. Istri kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi pelakor. Anak kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, dipakainya duit uang SPP kuliah untuk beli sabu-sabu. Di mana anak ibu sekarang? Masuk paret, sakau. Nauzubillah. Jabatan amanah, tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati, menjadi pengkhianat. RT menjadi pengkhianat, RW menjadi pengkhianat, Kades menjadi pengkhianat, Bupati menjadi pengkhianat. Wali kota jangan ada orang di sini. Sekda jangan ada di sini. Ustadz Somad berceramah nyindir-nyindir aja. Enggak, saya bukan menyindir, saya sayang kepada saudara saya. Maka orang yang menganggap saya sebagai saudara, dia tidak tersinggung dengan cakap saya. Apa yang dicakapkan Somad tadi? Sebagai saudara, dia sedang menasehati saudaranya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis-sabr. Pengajian bulanan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oh, saya mau tengok, mana tahu. Saya pernah tausiah, selesai ceramah baru nampak tema pengajian. Rupanya di luar tema. Itu maka ditengok dulu. Pertama dicabut malu. Kalau sudah malu dicabut, maka dia akan menjadi orang dimurkai Allah. Setelah itu dicabut Allah amanah. Kalau sudah amanah dicabut, maka dia menjadi pengkhianat. Guru amanah digugu, ditiru. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati guru, jadilah guru pengkhianat, membocorkan ujian akhir semester. Karena hanya untuk meraih nilai, supaya nampak murid hebat, padahal semua nilai didongkrak. Yang kira-kira cakap saya ini tak layak, kasar, nanti waktu mengupload dibuat dia murid yang botit, murid yang goptit, murid yang toltit. Ini kadang kameramen ini perlu saya ajari biar cerdas mereka sedikit. Rupanya Allah tuh kalau marah sama kita bukan dibuatnya kita sakit. Banyak orang salah sangka, Ustadz, saya dulu sebelum pengajian ini sehat. Begitu pengajian sama Ustadz Somad, pagi bersin, siang demam, malam pilek. Allah sayang sama ente. Rupanya kalau barang kita hilang, itu Allah bukan marah sama kita, tapi Allah sayang, biar supaya kita bersyukur saat barang itu ada. Itu tujuannya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang, supaya bapak bisa kawin lagi. Tengoklah bu, ku pancing sikit aja mereka ketawa langsung. Mestinya mereka kan sedih. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang. Janganlah Pak Ustaz, jangan, mestinya gitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah marah, dicabutnya malu. Setelah malu dicabut, dia menjadi orang yang amat sangat dimurkai. Allah marah lagi, dicabutnya amanah. Setelah amanah dicabut, orang ini menjadi pengkhianat, pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, pengkhianat negeri, pengkhianat keluarga. Marah lagi Allah, dicabutnya.
fa idza kana khainan mukhawwana, kalau orang itu sudah menjadi pengkhianat, naza'a minhu rahmah, dicabutnya rahmah, rasa kasih sayang dari dalam hati. Ini level yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kelas ekonomi, naik di atas VIP, ini VVIP, very very important person di dalam neraka jahanam. Dicabutnya rahmah, kasih sayang dari dalam hati, dicabutnya rahmah sehingga tak ada iba dari dalam hati, sanggup memakan beras raskin, beras untuk orang miskin dimakannya. Kenapa? Tak ada lagi rahmah dari hati. Kaya, duit banyak, mobil mewah, gaji supir dimakan, gaji tukang setrika dimakan, gaji tukang dimakan, gaji tukang gali paret, kabel optik dimakan. Kerja dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, lembur malam, minta gaji untuk susu anak, nggak ada gaji. Kalau mau kerja terus, kalau tak mau pergi sana, banyak orang lain. Sudah dicabut Allah rahmat dari dalam hati. Gara-gara rahmat itulah singa tak menerkam anaknya. Gara-gara rahmat itulah ular sawah tak memakan anaknya. Gara-gara rahmat itulah makanya gajah tak ada yang memijak anaknya. Tapi ketika rahmat dicabut dari manusia, ada orang yang meletakkan anaknya di dalam kardus dan kresek. Yang saya cakapkan ini fakta atau fiktif? Fakta, data, real, true story, kisah nyata. Gara-gara rahmat dicabut, sanggup orang membakar hutan. 6,7 juta orang menghirup udara kotor. Rahmat dicabut dari dalam hati. Aneh bin ajaib, yang membakar itu pula ikut sholat istisqa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Yang membakar kan ente. Saya seumur-umur hidup tak pernah sholat istisqa. Tak pernah, sekalipun tak pernah. Bebuih mulut orang minta saya sholat istisqa, enggak. Karena saya tahu ini bukan kebakaran, dibakar. Ini kejahatan. Mendoakan orang jahat kok didoakan. Pembakar-pembakar ini mesti digantung di Monas, ditembak. Ih, Ustadz radikal ini. Setujukah Bapak Ibu pengedar sabu-sabu ditembak mati? Mana yang lebih berbahaya? Pengedar sabu-sabu apa pembakar hutan? Nah, itu jawabannya. Kalau pengedar sabu-sabu yang mati, yang sakau hanya orang beli sabu-sabu. Tapi yang membakar hutan, bayi-bayi kena ispa. Tadi berita masuk ke FB, apa yang terjadi? Orang hutan pun jadi korban. Ular, menengok gambar ular. Ada yang dapat gambar ular? Ular sama anak ular sama cucu ular mati. Bayangkan itu. Ini kejahatan luar biasa. Siapa ini? Ini bukan orang per orang. Karena dari dulu nenek moyang kita kalau mau nanam padi memang bakar hutan. Mau bakar hutan. Tapi kenapa tak ada berasap zaman dulu? Karena ini pembakarannya adalah korporat. Orang-orang yang memang jahatnya luar biasa. Maka tidak bisa dilawan dengan istisqa, harus dilawan dengan penegakan hukum yang tegas. Betul? Takbir. Malam ini yang akan kita kaji adalah khabar. Kalau ucapan Nabi namanya hadis, kalau ucapan sahabat namanya khabar, kalau ucapan tabi'in namanya athar. Saya ulang sekali lagi. Kalau ucapan Nabi namanya hadis, kalau ucapan sahabat namanya khabar, kalau ucapan tabi'in namanya athar. Orang yang berjumpa dengan Nabi, sahabat Nabi. Yang berjumpa dengan Abdul Somad, sahabat UAS. Yang berjumpa dengan sahabat Nabi, namanya tabi'i. Yang berjumpa dengan tabi'i, namanya tabi'i. Tabi'i artinya ikut dia.
Setelah itu sampailah kepada ulama kita. Malam ini ada alim-alim ulama, buya-buya, kiai-kiai. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan malam ini barokah karena kehadiran mereka. Adapun khabar, ucapan sahabat yang ingin saya sampaikan kita bahas malam ini, sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya orang Persia. Al-Madani orang Madinah. Al-Makki orang Makkah. Al-Batami orang Batam. Jadi orang Arab itu ujung namanya itu menunjukkan kampungnya. Ujung nama itu kampung. Ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Palembang. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Nama tarekatnya Tarekat Sammaniyah, Syekh Abdul Karim As-Samman. Tapi dia bukan orang tarekat yang hanya memetik tasbih pejam mata dalam kelambu. Dia orang tarekat pergerakan. Didengarnya ada berita bahwa kerajaan Kedah diserang oleh Siam. Kita selalu ditakut-takuti dengan Siam. Kapak kalau tajam, kapak Siam. Ikan sepat kalau besar, sepat Siam. Siam itu dulu orang Melayu menyebutnya Siam, sekarang Thailand. Dulu Siam itu gagah perkasa, sekarang Thailand. Ada kontes tiap tahun namanya kontes Lady Boy, muko lady, kaki boy. LGBT paling banyak di dunia Thailand. Sampai ada di sana museum HIV/AIDS. Ada orang kena virus HIV/AIDS, hilang daging, hilang lemak, hilang tulang, tinggal kulit aja lagi. Itu dibuat, ditunjukkan supaya jangan sampai tapi merubah penyakit ini. Mudah-mudahan anak-anak muda ini selamat dari virus LGBT. Kemarin ada orang menikah dikirim foto ke saya buat komen di bawah LGBT. Tak boleh Ustaz tuduh LGBT, maksudnya laki gomok bini tipis. Malam ini yang mau kita kaji adalah ucapan sahabat Nabi, namanya siapa namanya tadi? Salman Al-Farisi. Al-Farisi orang Persia. Orang Persia Majusi, Tuhannya api. Sampai sekarang masih ada api abadi. Kalau Olimpiade itu mengambil api abadi bukan dari Mancis. Api abadi dari Persia menyala dari dalam tanah. Itulah yang diambil, yang tak padam-padam, untuk menyalakan api obor di mana Olimpiade berada keliling dunia. Karena dulu itu Olimpiade berasal dari Yunani. Orang Yunani juga menyembah api. Lalu kemudian orang Persia menyembah api. Lama-lama Salman ini berpikir, dia ditengoknya api ini lama-lama. Api pula menciptakan, mana mungkin. Itulah makanya kalau punya otak dipakai. Ini banyak otak ini off, on kan lah. Oke. Takkan api menciptakan kita, kita memadamkan api. Mana mungkin api menciptakan kita? Berpikir Salman, pindah dia dari Persia, ditinggalkannya kampung halamannya, pindah dia ke Syam. Negeri Syam, bukan paman Sam, negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara: Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Jangan nanti dicari globe, manalah kata Ustaz Somad negeri Syam itu tak dapat. Syam dulu, sekarang sudah jadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Yordania ibu kotanya Amman, Palestina ibu kotanya Baitul Maqdis, sedangkan Suriah ibu kotanya Damaskus. Tulisannya pakai C, jangan bacanya Damascus.
Sedangkan Lebanon ibu kotanya Beirut. Beirut. Nah, pernah Ustaz sampai ke sana? Oh, saya mana yang tak pernah saya lewati? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, itu dah saya lewati semua. Tapi tak singgah. Pesawat tu aja lewat di atas. Waktu mau ke Maroko kan dilewati itu semua. Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Baru sampai. Bukan Ustaz kaleng-kaleng ini. Sombong Ustaz ni ya. Nah, maka pindah dia dari Palestina, pindah dia ke Suriah, di Damaskus. Di Damaskus dia masuk agama Nasrani. Pindah dari menyembah api kepada Nasrani. Di sana pun dia lama berpikir, apa mungkin aku ini diciptakan patung, kata dia. Tak mungkin. Ini kalian sebelum mengupload nanti yang ini kalian potong. Kalau tidak nanti kalian masuk penjara, kena undang-undang IT. Kalau aku tidak masuk. Karena saya ceramahnya di dalam masjid. Dalam masjid ceramah. Tapi yang mengupload nih, awas kalian masuk. Saya kasih tahu. Sangka orang saya tak paham hukum. Kecil hukum. Tahu saya. Ada yang ngasih tahu. Hati-hati Pak Ustaz, kata dia. Hilang pula bahan ceramah tadi. Nah, kata dia, mana mungkin pula aku diciptakan patung yang tak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Akhirnya didengarnya ada Nabi yang datang ke Jazirah Arab. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita dari Tanjung Pinang dibawa oleh malaikat ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi menengok salawat itu datang dengan salam. Malaikat, dari mana ini? Dari Tanjung Pinang. Maka Nabi pun membalas salam itu. Assalamualaikum ya penduduk Tanjung Pinang. Makanya datang keselamatan, tenang hati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hatinya risau, obat risau hati tak lain tak bukan solawat. Balik bapak, duit tak ada, ibu belum masak, mau ngamuk ibu itu. Kenapa abang tak buat duit? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tu pun tenang. Pas bapak buka tudung saji, tengok, kenapa tak ada gulai? Ibu tu pula berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Ini semua yang datang malam ini pasti dulu waktu dalam kandungan emaknya pasti berselawat. Betul? Itu maka rajin pengajian. Adapun yang suka menonton keyboard tunggal dangdut itu dulu waktu dalam kandungan emaknya tak ada yang berselawat. Semuanya lagu dangdut. Lagu saya karena di masjidnya segan saya nyanyi, kok di luar saya nyanyikan 2 lagu. Salman Al-Farisi, orang Persia, mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad datang, dia pun bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mulialah dia, diangkat Allah lah derajatnya, putih bersih catatan amalnya. Maka siapa yang bersyahadat naik derajatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, naik derajatnya. Mana contohnya? Nih langsung dapat kursi.
naik derajat. Duduk di atas ni rasa-rasa Fir'aun. Wangkit angkuh, wangkit sombong, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih hebat. Abdul Somad, jangan kau merasa mulia. Tu'izzu man tasha, Allah mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, Allah menjatuhkan serendah-rendahnya. Abdul Somad malam ini naik di atas kursi ini hanya untuk tausiah saja. 60 menit. Habis ini nanti saya tanya jawab, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tolong pertanyaannya yang agak bergizi sedikit, berkualitas. Ini pertanyaan, kenapa banyak asap sekarang? Apalah pertanyaan, macam baru kejadian. Udah berpuluh-puluh tahun asap itu datang. Itu kan rutinitas. Kita lanjutkan. Nah, kata Salman Al-Farisi, setelah dia masuk Islam, dia bersyahadat, dia pun menjadi orang baik, maka semua dosa-dosa dia dulu menyembah api, menyembah patung, menyembah berhala, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalilnya orang yang pernah syirik, kalau dia taubat diterima Allah. Betul. Tapi ada ustaz ceramah katanya, siapa yang syirik maka tak diterima Allah. Maksudnya syirik tak sempat taubat. Syirik tak sempat taubat, mati neraka jahanam tempatnya. Unlimited, tak keluar-keluar. Itu maksudnya. Tapi kalau dia syirik sempat taubat, maka tetap masuk surga. Anak lajang umur sudah 35 tahun, tak juga nikah, nampak anak gadis, adik mau nikah sama abang? Apa? Panglatu? Panglima lajang tua? Tui kata. Diambil air ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun, dibaca-bacakan dukun, maka datang ke dukun itu syirik, musyrik. Balik ke rumah mati, masuk neraka jahanam sama dukun-dukunnya sekalian. Oleh sebab itu ku sampaikan pada kalian, hai dukun-dukun, bertobat kalian dukun. Hai ID, Ikatan Dukun Indonesia, tobat kalian. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Tak takut Ustaz Somad kalau dukun ini menyantet Ustaz Somad. Kalian santet aku, masuk surga aku langsung Jannatul Firdaus. Banyak pula mengaminkan. Amin gitu. Biar supaya awak mati kena santet. Orang yang mati kena santet mati syahid. Tak merasakan azab kubur, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Illat dain, kecuali kalau ada utang. Makanya kredit lunasilah. Salman Al-Farisi punya strategi perang. Ketika itu di hadapan ni kafir Quraisy. Ini Madinah. Orang kafir Quraisy mau menyerang. Bagaimana menghadang orang Quraisy? Kata Salman, kami di Persia punya strategi. Apa strateginya? Menggali parit panjang-panjang. Parit digali panjang, lebar, kuda tak bisa melompat. Parit yang digali panjang ini bahasa Arabnya khandak. Khandak. Itulah maka perang itu disebut dengan perang Khandak. Nanti kalau pergi ke Madinah, dibawa bapak ibu ke tempat perang Khandak itu, pos tempat menjaga waktu menggali parit itu, pos-posnya itu didirikan masjid. Itulah yang disebut dengan Masjid Tujuh. Masjid Tujuh. Nanti dibawa ke Masjid Tujuh di Madinah. Dulu masjidnya memang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh mana? Itulah dia Masjid Qiblatain. Karena dekat dari situ. Lalu kemudian dijadikan menjadi satu, Masjid 6. Tapi populer dengan nama Masjid 7. Menggali parit itu ide dari Salman Al-Farisi. Artinya apa?
Islam tidak mengharamkan produk dari negeri kafir. Menggali parit itu produk, ide dari negeri tak Islam, boleh dipakai. Itulah maka malam ini kita tetap pakai kamera Sony. Sony itu bukan dari Arab Saudi, Sony itu dari Jepang. Kita pakai HP Samsung. Samsung itu dari Korea. Kalau dari Arab namanya Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula ke Pak Kapolres. Lah tak ceramah Pak esok pagi. Nah, Salman Al-Farisi tadi mengeluarkan statement. Apa statementnya Ustaz? Cakap Nabi, hadis namanya. Cakap sahabat, khobar namanya. Cakap tabi'in, athar namanya. Kalau sunnah Ustaz, sunnah itu perbuatan yang diulang-ulang berkali-kali. Bahasa Arabnya sunnah. Kalau bahasa Inggrisnya tradition. Kalau bahasa kampung kami, tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kebiasaan Nabi yang berulang-ulang. Nabi pakai jubah, sunnah. Nabi pakai janggut, sunnah. Nabi pakai sorban, sunnah. Perbuatan Nabi yang diulang-ulang berkali-kali. Sunnah, kebiasaan. Ada bapak setiap pagi merokok. Setiap pagi merokok. Maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itulah. Kebiasaan yang diulang berkali-kali namanya sunnah. Nah, sudah bisa dibedakan antara yang 4 tadi, sunnah, hadis, khabar, asar. Yang kita kaji malam ini khabar. Memang senang kalau mengajar jamaah Tanjung Pinang, cerdas dia. Apa tak cerdas? Ikannya bergizi, makanannya gonggong. Otak cerdas. Di tempat lain gimana mau mudah menangkap pengajian? Makan ikan asin sama kangkung. Hilang-hilang timbul gaji. Asal habis Isa menguap. Sini ikan segar besar-besar. Ikan di Tanjung Pinang ini mati sekali. Di tempat lain 5 kali. Dipukul sekali, digoreng sekali, dipanaskan 3 kali. Rasa kapas ikan itu dah. Makanya saudara-saudara ingin makan seafood, datanglah ke Tanjung Pinang. Dah potong, share. Bukan susah buat iklan tuh. Apa kata Salman Al-Farisi? Inilah yang mau kita kaji malam ini. Apa kata Salman? Idza aradallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Idza arallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah, karena kalau kau kaya mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Ini hambaku ini, ku kasih dia miskin biar sholat dia ke masjid 5 kali. Begitu dikasih rezeki langsung seminggu sekali. Begitu ditambah rezeki setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun masbuk pula. Idul Adha cepat datang, mengambil kupon daging. Jadi kalau Allah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya rasa malu. Coba tengok orang yang pakai baju oren. Baju oren melambai. Tengok videonya. Nampak tak? Melambai. Yang ditangkap polisi pakai baju oren melambai.
Mestinya kan tunduk, malu kan? Lambai. Itu dicabut malu. Tak ada lagi rasa malu dalam hatinya. Tak ada rasa malu sikit pun. Perempuan-perempuan yang sudah tua pakai baju, you can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Kita pula yang malu menengok dia. Lambai gini. Macam leher unta ketiak sudah. Dia malu. Orang-orang yang hitam, kulit bekudis, pakai celana pendek, kita tengok hilang selera makan kita seminggu. Rupanya sudah dicabut Allah, malu dari dalam hati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita malam ini sampai mati tetap ada rasa malu dalam. Malu sudah tua tak pandai mengaji. Malu banyak nikmat tapi tak bersedekah. Malu menjadi orang dimuliakan Allah tapi perbuatan tercela. Al-haya, malu, syu'batun minal iman. Satu cabang daripada iman adalah malu. Maka kalau mau menengok iman orang, tengoklah rasa malu. Ibu kenapa belum pakai jilbab? Malu Pak Ustadz, masih muda, nantilah udah agak-agak tua sikit. Bukan itu. Itu malu tak tahu diuntung namanya. Bapak kenapa tak ke masjid Pak? Malu Pak Ustadz, masih aktif kerja, nantilah ke masjid udah agak-agak pensiun. Bangga kita di Tanjung Pinang, Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau di masjid, Bapak Polisi ke masjid, Bapak Tentara ke masjid. Maka mereka punya jabatan, punya kekuasaan. Kita yang tak punya seragam ini bangga melihat mereka datang ke masjid. Betul? Entah malam ni aja, entahlah. Ustadz ni ujung-ujungnya tak sedap kalau bercakap. Saya kan selalu ke Tanjung Pinang, ke Batam. Selalu saya tengok bapak-bapak polisi solat di masjid. Kami Pak, menengok bapak solat di masjid bangga kami. Ibu-ibu lagi bangga. Tunjuknya sama anaknya. Nah, tengok. Polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam, dah tak ke masjid. Bisa kita banggakan ke anak-anak kita. Oleh sebab itu malulah. Kalau sehat tak ke masjid, malulah. Kaki kuat tak melangkah ke masjid, malu. Tapi kalau Allah sudah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabut Allah malu dari dalam hatinya. Idza naza'a minhul haya, kalau sudah dicabut Allah dari dalam hatinya, lam talqahu illa, maka akan kau dapati dia menjadi orang yang bagaimana? Dia akan menjadi orang muqitan mumaqqata, orang yang amat sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Jangan-jangan selama ini maluku sudah hilang. Kemaluan hilang tak apa-apa. Tapi kalau sampai malu hilang, tak malu kaya tapi korupsi, tak malu kaya makan haram, tak malu kaya menganiaya orang lain, maka kita hilangkan ini. Biarlah hidup sederhana tapi kita tidak menganiaya orang lain. Biarlah kita nampaknya susah tapi kita malu, hutang keliling pinggang. Ini banyak ini orang sekarang, mobil mewah, rumah besar, semuanya hutang. Di rumah itu yang lunas bininya aja, lain hutang semua. Itu pun karena Pak Kua bilang, Pak Kua boleh ini hutang atau boleh itu? Aku nikahkan aku dengan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas kredit. Andai boleh kredit juga bini dia. Rupanya kalau sudah dicabut malu, maka orang itu akan dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jauh dari murka Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tetap ada rasa malu dalam hatinya. Selesai. Pertama, idza kana muqitan mumaqqata, kalau sudah malu tak ada dalam hati, dimurkai Allah. Apalagi berikutnya, naza'a minhul amanah, dicabut amanah dari dalam hati. Oh, mulai. Pertama dicabut malu,
sudah tak ada malu, naik, dicabut Allah amanah di dalam hati. Fa idza kana, kalau sudah dicabut Allah amanah dalam hati, maka bagaimana dia? Kana khainan mukhawwana, dia akan menjadi pengkhianat yang luar biasa. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Suami kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi suami yang pengkhianat. Istri kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi pelakor. Anak kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, dipakainya duit uang SPP kuliah untuk beli sabu-sabu. Di mana anak ibu sekarang? Masuk paret, sakau. Nauzubillah. Jabatan amanah, tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati, menjadi pengkhianat. RT menjadi pengkhianat, RW menjadi pengkhianat, Kades menjadi pengkhianat, Bupati menjadi pengkhianat. Wali kota jangan ada orang di sini. Sekda jangan ada di sini. Ustadz Somad berceramah nyindir-nyindir aja. Enggak, saya bukan menyindir, saya sayang kepada saudara saya. Maka orang yang menganggap saya sebagai saudara, dia tidak tersinggung dengan cakap saya. Apa yang dicakapkan Somad tadi? Sebagai saudara, dia sedang menasehati saudaranya. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Pengajian bulanan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oh, saya mau tengok, mana tahu saya pernah tausiah, selesai ceramah baru nampak tema pengajian. Rupanya di luar tema. Itu maka ditengok dulu. Pertama dicabut malu. Kalau sudah malu dicabut, maka dia akan menjadi orang dimurkai Allah. Setelah itu dicabut Allah amanah. Kalau sudah amanah dicabut, maka dia menjadi pengkhianat. Guru amanah digugu, ditiru. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati guru, jadilah guru pengkhianat, membocorkan ujian akhir semester. Karena hanya untuk meraih nilai, supaya nampak murid hebat, padahal semua nilai didongkrak. Yang kira-kira cakap saya ini tak layak, kasar, nanti waktu mengupload dibuat dia murid yang botit, murid yang goptit, murid yang toltit. Ini kadang kameramen ini perlu saya ajari biar cerdas mereka sedikit. Rupanya Allah tuh kalau marah sama kita bukan dibuatnya kita sakit. Banyak orang salah sangka, Ustadz, saya dulu sebelum pengajian ini sehat. Begitu pengajian sama Ustadz Somad, pagi bersin, siang demam, malam pilek. Allah sayang sama ente. Rupanya kalau barang kita hilang, itu Allah bukan marah sama kita, tapi Allah sayang, biar supaya kita bersyukur saat barang itu ada. Itu tujuannya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang, supaya bapak bisa kawin lagi. Tengoklah bu, tengoklah bu, ku pancing sikit aja mereka ketawa langsung. Mestinya mereka kan sedih. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang. Janganlah Pak Ustaz, jangan, mestinya gitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah marah, dicabutnya malu. Setelah malu dicabut, dia menjadi orang yang amat sangat dimurkai. Allah marah lagi, dicabutnya amanah. Setelah amanah dicabut, orang ini menjadi pengkhianat. Pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, pengkhianat negeri, pengkhianat keluarga. Marah lagi Allah, dicabutnya. Fa idza kana khainan mukhawwana, kalau orang itu sudah menjadi pengkhianat, naza'a minhu rahmah, dicabutnya rahmah, rasa kasih sayang dari dalam hati. Ini level yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kelas ekonomi,
naik di atas VIP. Ini VVIP, very very important person di dalam neraka jahanam. Dicabutnya rahmah, kasih sayang dari dalam hati. Dicabutnya rahmah sehingga tak ada iba dari dalam hati. Sanggup memakan beras raskin, beras untuk orang miskin dimakannya. Kenapa? Tak ada lagi rahmah dari hati. Kaya, duit banyak, mobil mewah, gaji supir dimakan, gaji tukang setrika dimakan, gaji tukang dimakan, gaji tukang gali paret, kabel optik dimakan. Kerja dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, lembur malam, minta gaji untuk susu anak, nggak ada gaji. Kalau mau kerja terus, kalau tak mau pergi sana, banyak orang lain. Sudah dicabut Allah rahmat dari dalam hati. Gara-gara rahmat itulah singa tak menerkam anaknya. Gara-gara rahmat itulah ular sawah tak memakan anaknya. Gara-gara rahmat itulah makanya gajah tak ada yang memijak anaknya. Tapi ketika rahmat dicabut dari manusia, ada orang yang meletakkan anaknya di dalam kardus dan kresek. Yang saya cakapkan ini fakta atau fiktif? Fakta, data, real, true story, kisah nyata. Gara-gara rahmat dicabut, sanggup orang membakar hutan. 6,7 juta orang menghirup udara kotor. Rahmat dicabut dari dalam hati. Aneh bin ajaib, yang membakar itu pula ikut sholat istisqa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Yang membakar kan ente. Saya seumur-umur hidup tak pernah sholat istisqa. Tak pernah, sekalipun tak pernah. Bebuih mulut orang minta saya sholat istisqa, enggak. Karena saya tahu ini bukan kebakaran, dibakar. Ini kejahatan. Mendoakan orang jahat kok didoakan. Pembakar-pembakar ini mesti digantung di Monas, ditembak. Ih, Ustadz radikal ini. Setujukah Bapak Ibu pengedar sabu-sabu ditembak mati? Mana yang lebih berbahaya? Pengedar sabu-sabu apa pembakar hutan? Nah, itu jawabannya. Kalau pengedar sabu-sabu, yang mati, yang sakau hanya orang beli sabu-sabu. Tapi yang membakar hutan, bayi-bayi kena ispa. Tadi berita masuk ke FB, apa yang terjadi? Orang hutan pun jadi korban. Ular, menengok gambar ular. Ada yang dapat gambar ular? Ular sama anak ular sama cucu ular mati. Bayangkan itu. Ini kejahatan luar biasa. Siapa ini? Ini bukan orang per orang. Karena dari dulu nenek moyang kita kalau mau nanam padi memang bakar hutan. Mau bakar hutan. Tapi kenapa tak ada berasap zaman dulu? Karena ini pembakarannya adalah korporat. Orang-orang yang memang jahatnya luar biasa. Maka tidak bisa dilawan dengan istisqa, harus dilawan dengan penegakan hukum yang tegas. Betul? Takbir. Yang takbir aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicabut malu, dimurkai Allah. Dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Dicabut Allah sifat rahmah. Lalu bagaimana dia? Idza naza'a minhur rahmah, kalau dicabut rahmah dalam hatinya, lam talqahu illa fazzan ghaliza, dia menjadi orang yang amat sangat keras, dendam kesumat, tak ada kasihan dalam hatinya walau sikit pun, tak ada iba dalam hatinya. Dia memandang orang itu macam semut saja. Tapi orang kalau ada dalam hatinya rahmat, tak sampai hati menginjak semut, tak sampai hati menganiaya orang, tak sampai hati menzolimi orang. Naik ke atas. Idza kana fazzan ghaliza, kalau hatinya sudah keras karena tak ada rahmat lagi dalam hatinya, naza'a min ghuribqatal iman, naza'a min ghuribqatal islam min unuqi, diambil Islam. Wah, ini yang paling menakutkan, ini yang paling mengerikan.
ternyata Islamnya sudah dicabut Allah. Dia menyangka diri dia Islam, tapi sebenarnya Islam sudah dicabut dari tengkuknya, ditarik Allah subhanahu wa ta'ala. Idza naza'a minhu ribqatal Islam, kalau Islamnya sudah ditarik dari tengkuknya, Islamnya sudah dicabut dari ubun-ubunnya, bagaimana dia? Lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana, dia pun menjadi setan yang terlaknat. Pakaiannya pakaian Islam, jubah bajunya baju koko Islam, bentuknya bentuk orang Islam, tapi dia adalah setan yang terlaknat. Dan prosesnya ada 4. Mudah-mudahan kita selamat dari 4 proses ini insyaallah. Ulang lagi Pak Ustadz. Dicabut, saya pula yang lupa. Dicabut malu, menjadi orang dimurkai Allah. Setelah murka dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Setelah menjadi pengkhianat dicabut rahmat, menjadi orang yang kejam, bengis, tak ada kasih sayang. Setelah rahmat dicabut, dicabut iman dari tengkuk, maka komplitlah 4. Dia menjadi syaitanan la'inan mula'ana, menjadi setan yang terlaknat. Makanya orang macam ini kalau baca ayat kursi, kira-kira setan lari apa tidak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, tak mau aku pergi setan. Kenapa tak mau? Ulah kau pun 11-12 macam setan. Kalau sekedar hafal ayat kursi, aku lebih hafal lagi, kata setan. Oleh sebab itu maka kita jaga hati kita ini, bukan karena pakaian kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena menjaga jangan sampai 4 ini dicabut dari dalam hati. Mudah-mudahan selamat hati kita insyaallah. Amin. Dari mana ceramah Ustadz ini? Nama kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' artinya kumpulan, al-ulum ilmu-ilmu, wal hikam hikmah-hikmah. Jadi di antara ilmu-ilmu hikmah-hikmah inilah dia ucapan Salman Al-Farisi. Malam tadi pengajian di Masjid Raya Nur Ilahi Dompa, ramai. Bukan itu standar berhasil pengajian. Standar berhasil pengajian adalah besok pagi ada perubahan perilaku dan amal. Amin.